Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan belajar kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar agama dan budi pekerti Kristen kelas 1. Nah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini kami bersyukur karena Tuhan sudah boleh menjaga kami sehingga kami boleh ada lagi di hari baru ini untuk melakukan kegiatan belajar kami. Berikan kami kekuatan Roh Kudus supaya kami mampu menerima pelajaran yang diberikan Ibu Guru kepada kami. Dan Bapa, kami juga membaca firman-Mu. Berikan kami juga Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru Kolose pasal 3 ayat 23. Mari kita baca firman secara bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ibu ulang sekali lagi firman-Nya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Ya anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan. Jelas kata firman Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita lakukanlah dengan tulus. Kita lakukanlah dengan segenap hati, dengan tangan terbuka. Tetapi juga kita lakukan dengan kasih. Karena ketika kita melakukan itu dengan hati, dengan kasih, dengan tulus, maka apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Dia akan juga mendatangkan berkat bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tokoh-tokoh siapa ya? Mari kita ikuti. Tokoh yang pertama yaitu Abraham. Abraham itu sebelumnya tidak mengenal Allah. Dan ketika dia mengenal Allah, Abraham dipanggil Allah dan Abraham harus pergi meninggalkan keluarganya. Nah anak-anak, kalau kita pergi meninggalkan keluarga, enak atau tidak? Pasti tidak enak. Tapi Abraham selalu setia kepada Allah. Dia pergi mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dan yang kedua, Abraham itu juga dikenal sebagai bapa segala orang beriman. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, Abraham sampai mengorbankan anaknya yang tunggal. Nah anak-anak, Abraham pada masa tuanya baru mendapatkan anak seperti semester kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Tapi anak satu-satunya itu Tuhan minta supaya Abraham juga persembahkan anak itu kepada Tuhan. Dan luar biasa anak-anak, Abraham tidak menolaknya. Abraham mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Allah kepadanya. Abraham pun mempersembahkan Ishak kepada Allah. Tapi pada saat Abraham mau mempersembahkan Ishak, Allah pun datang kepada Abraham dan Allah pun tidak menginginkan Abraham melakukannya. Nah, anak-anak, sangat luar biasa ya ketaatan kesetiaan Abraham kepada Tuhan sehingga anak satu-satunya saja mau dipersembahkan kepada Allah. Nah, itulah yang disebut Abraham memiliki iman yang sangat besar kepada Allah. Sehingga Abraham disebut sebagai bapa segala orang beriman. Tokoh yang kedua yang kita pelajari hari ini lagi adalah Nuh. Nah anak-anak pernah mendengar tokoh yang bernama Bapak Nuh? Ya, Bapak Nuh ada lagunya ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lelaki, 3 anak mantunya masuk dalam batra.
Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 jiwa selamat. Ya, anak-anak, Bapak Nuh adalah sosok pribadi yang sangat saleh, orang yang baik, orang yang selalu taat dan setia kepada Allah. Dan satu-satunya orang yang selalu taat kepada Tuhan di tengah dunia yang tidak taat, dunia yang kacau, dunia yang korup dan jahat. Nah, anak-anak, di dalam dunia yang jahat dan tidak taat itu, Bapak Nuh hidup di sana. Tapi Bapak Nuh selalu menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kepada Bapak Nuh dan memintanya untuk melakukan sesuatu, Nuh mau melakukannya. Dan Nuh lakukan itu dengan tulus, dengan sukacita. Meskipun perintah itu tidak mudah, bahkan dia harus menerima risiko, dianggap orang gila oleh orang-orang yang menyaksikannya. Ketika Nuh membangun batra yang diperintahkan Tuhan kepadanya, Nuh membangun batra itu di gunung bersama dengan anak-anaknya. Dan Nuh pun ditertawakan oleh orang-orang. Kata orang-orang, ya Nuh sudah gila. Masa Nuh bisa bikin kapal yang besar itu di atas gunung? Lalu nanti dibawa turun kapal itu ke laut dengan cara apa? Tapi Nuh tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang. Bagi Nuh, apa yang dikatakan Allah itu yang penting yang harus Nuh lakukan. Dan Nuh pun melakukannya bersama anak-anaknya, membuat batra yang besar. Dan pada saat itu, ketika batra telah selesai, Allah juga perintahkan kepada Nuh masuk dalam batra itu, bahwa istrimu dan anak-anakmu, semua hewan masuk di dalam batra itu. Dan saat mereka masuk di dalam batra itu, Allah pun menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan air bah yang sangat besar. Dan air bah itu telah menghancurkan dunia manusia yang melakukan dosa. Nah, anak-anak, pada zaman itu Nabi Nuh dan keluarganya selamat. Mereka pun sangat bersyukur karena Tuhan boleh memberikan mereka kehidupan. Nah, anak-anak, dari cerita kedua tokoh ini, ibu mau bilang buat anak-anak, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, lakukanlah itu dengan tulus hati, lakukanlah itu dengan setia dan sukacita. Jangan bersungut, jangan berbantah-bantah. Karena apa yang kita lakukan itu juga akan mendatangkan berkat bagi kita. Jadi kalau ada orang tua yang meminta anak-anak untuk menolong orang tua, maka anak-anak harus membantu orang tua. Atau ketika ada teman yang kesusahan, anak-anak juga harus membantu teman. Itulah yang harus anak-anak lakukan. Baik anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Kita akan lanjut lagi pelajaran kita di hari-hari mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa.